Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke Museum Geologi Bandung yang merupakan museum tertua di Indonesia. Museum Geologi ini berada di Jalan Diponegoro nomor 57 Bandung. Yeay, akhirnya kita sampai di Museum Geologi. Jika kalian ingin mengetahui keseruan kami dalam Museum Geologi, ayo ikuti perjalanan kami. Sebelum masuk museum, kita harus reservasi dulu ya teman-teman dengan cara scan barcode yang berada di area luar. Setelah reservasi berhasil, kita langsung membayar tiketnya di loket yang tersedia. Harga tiketnya cukup murah loh teman-teman, cuma Rp3.000 untuk pelajar, Rp5.000 untuk umum, dan Rp25.000 untuk wisatawan asing. Setelah kita membayar tiketnya, kita diberikan gelang sebagai penanda untuk kita pakai selama kunjungan ya. Yuk sekarang kita masuk ke museumnya. Sekarang kita akan masuk ke area lantai 1 Museum Geologi. Ada apa aja ya di sana? Sebelumnya, kita informasikan dulu ya tentang sejarah dari Museum Geologi. Sebelumnya, museum ini bernama Geologis Laboratory yang dulunya digunakan sebagai kantor, tempat penelitian, dan penyimpanan bahan galian tambang yang ada di Indonesia. Kemudian, museum ini berganti nama menjadi Geologis Museum atau Museum Geologi yang kita kenal sampai sekarang. Museum ini kini difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan pameran dokumentasi, data, dan koleksi materi geologi di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Sekarang kita berada di lantai 1 ya teman-teman. Di ruangan ini menyajikan informasi tentang geologi Indonesia, beberapa karakteristik dan fenomena geologi Indonesia, serta keragaman batuan yang ada di Indonesia. Di ruangan ini kita juga dapat melihat film pendek mengenai geologi Indonesia. Sekarang ayo kita naik ke lantai 2. Di lantai ini terdapat gambar-gambar tokoh yang berjasa dalam bidang geologi Indonesia. Gambar kepala Museum Geologi dan juga perkembangan lembaga geologi. Di sini juga terdapat dokumen-dokumen sejarah tentang tambang Indonesia. Masih di lantai 2, kita beralih ke ruangan selanjutnya. Di ruangan ini terdapat berbagai informasi mengenai sumber daya air dan mineral. Di ruangan ini pula banyak terdapat informasi tentang manfaat dan kegunaan mineral dan batu bagi manusia. Contohnya, terdapat informasi mengenai pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke ruangan selanjutnya. Di ruangan ini terdapat informasi bencana di Indonesia, di antaranya tsunami dan gempa. Di ruangan ini pula, kami berhasil mewawancarai salah satu petugas untuk mencari informasi mengenai Museum Geologi. Berikut hasil wawancaranya. Kelas 7A dari Sekolah SMP 72 ingin mewawancarai Ibu. Sejak kapan Ibu bekerja di Museum Geologi dan apa saja peran utama sehari-hari di sini? Baik, saya Dita, salah satu pemandu di Museum Geologi. Saya sudah di Museum Geologi bekerja kurang lebih selama 13 tahun. Dan awalnya saya di sini di bagian pelayanan, khususnya bagian tiketing. Dan kemudian kita berpindah menjadi pemandu. Jadi ada pergantian pekerjaan seperti itu. Sebelum ke sini, apakah sudah tahu banyak tentang geologi? Ya. Sebelum ke sini saya awalnya tidak tahu menau ya, tapi setelah bekerja di sini saya mempelajari tentang geologian, kemudian belajar mengenai pelayanan publik yang ada di Museum Geologi. Jadi kurang lebihnya saya sudah, insya Allah sudah memahami tentang pelayanan publik yang ada. Saya ingin bertanya tentang Museum Geologi. Bisa ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Museum Geologi Bandung? Oke, ya ini Rafa, Museum Geologi sendiri itu berdiri pada tahun 1928
kemudian diresmikan tanggal 16 Mei 1929. Jadi awalnya itu Museum Geologi itu pusat laboratorium, tempat penyimpanan koleksi fosil. Kemudian saking banyaknya koleksi yang didapat, jadi pusat laboratorium itu dijadikan Museum Geologi hingga sekarang. Saya ingin menanya tentang Museum Geologi. Koleksi mana yang paling sering ditanyakan pengunjung dan kenapa? Oke, koleksi yang sering ditanyakan di museum kalau untuk keluarga itu kebanyakan bertanyanya itu seputaran fosil T-Rex atau dinosaurus. Kemudian ada bukan koleksi ya, ada sarana simulasi gempa dan ruang imersi. Di ruangan ini juga kami sempat mencoba ruangan simulasi tsunami dan gempa loh. Di ruangan ini juga terdapat koleksi barang yang terkena awan panas Gunung Merapi tahun 2010 dan ada ransel siaga bencana juga. Sekarang kita turun lagi yuk ke lantai 1. Di sini kita akan masuk ruangan untuk melihat sejarah kehidupan yang merupakan ruangan terakhir dan jalur untuk keluar museum. Selanjutnya kita masuk ke ruangan sejarah kehidupan. Di ruangan ini terdapat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern. Di sini terdapat juga fosil hewan purba, tengkorak manusia purba, dan flora dalam bentuk replika. Di ruangan ini kami sempat mewawancarai 2 orang pengunjung untuk bertanya kesan dan pesannya berkunjung ke Museum Geologi. Berikut hasil wawancaranya. Ingin bertanya, apa yang membuat Tete atau saudari tertarik datang ke Museum Geologi hari ini? Tadinya pengen tahu hal-hal yang dari masa yang lalu gitu ya. Ada apa sih di dalamnya gitu. Sebelum kesini, apakah sudah tahu banyak tentang geologi, fosil atau batu-batuan? Awalnya belum. Nah, pas masuk ke sini ya ada sedikit. Mana yang paling menarik menurut kamu? Yang gempa sih kalau kata aku. Dan akhirnya selesai sudah kami mengitari ruangan di Museum Geologi ini. Terima kasih teman-teman. Demikian perjalanan kami di Museum Geologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.